sih soal Kak Anwar sendiri nih memaknai Ramadan di tahun ini seperti apa? Kalau aku memaknainya di tahun ini kayak lebih ke fokus ke ibadah sih gitu kan. Karena memang dari awal pun aku ngomong sama manajer aku, kerjaannya jangan terlalu banyak ya. Kayak misalnya buka puasa cuma diambil 15 hari ya kan. 15 hari di tengah-tengah. Karena awalnya kan aku mau buka sama keluarga. Terus untuk si sahurnya sendiri juga itu dari awal aku udah bilang kita ambil cuma 25 episode ya biar gantian sama yang lain kayak gitu. Karena biar aku sahurnya itu bisa pergi ke masjid, bisa ibadah. Karena aku pikir kayak, ya Allah dunia mulu yang dikejar gitu. Karena kan Allah udah baik banget sama Anwar kan. Udah bener-bener dari zaman dulu sampai sekarang tuh kerjaan tuh selalu ada gitu. Dan dulu sampai sekarang kayak 7 tahun ya, 7 tahun, 8 tahunan aku gak pernah absen untuk ngisi acara Ramadan gitu. Jadi sekarang tuh kayak pengen fokus sama keluarga dulu biar bisa makan sama keluarga gitu. Karena kan momen juga kan kita nggak ada yang pernah tahu kan dikasih kelengkapan umur sampai kapan gitu. Jadi kasih momen ya tinggal kita yang milih nih gitu. Kita mau sibuk ya sibuk, nggak sibuk ya udah nggak sibuk. Ada hal-hal yang berbeda nggak dengan Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini? Kalau Ramadan tahun lalu sama tahun sekarang ya ada perbedaan. Kalau dulu kan aku lebih banyak ngejar untuk kerjaannya. Karena aku pikir kayak wah momen nih ya kan lagi lagu lakunya nih lagi rame-ramenya diundang sono masuk. Nah kalau sekarang aku kayak lebih bisa memilih gitu loh kayak mana yang memang ketika diundang aku nyaman ya aku datang ya misalnya kurang nyaman atau memang nggak sesuai dengan karakter Anwar di acaranya bisa aku tolak gitu. Dan sekarang lebih yang tadi Anwar bilang karena aku sekarang tuh lagi proses memantaskan kalau kata Ustadz gitu kan, proses dimana kita belajar. Aku suka ikut ya namanya manusia kan, suka ikut kajian terus lebih memaknainya kayak nggak mau kehilangan momen ibadahnya gitu. Karena yang Anwar dapetin di kajian ustadznya itu bilang karena dari 11 bulan itu kan kita kan gak istimewa nih biasa aja, tapi istimewanya di bulan Ramadan dimana kita menjadi lebih baik lagi kedepannya habis Ramadan kita tinggal konsisten untuk ibadah-ibadahnya gitu. Karena kalau Ramadan kan semuanya kan dikali lipat kan, mau ibadah wajib, mau ibadah sunnah, mau kita sodakoh, mau ngapain itu hitungannya ibadahnya berkali-kali lipat dibanding sama hari biasa. Nah jadi di bulan puasa itu kita bisa nggak disanggup nggak nih buat belajar ibarat kata buat kayak dari hari pertama sampai 30 konsisten nggak? Kalau misalnya kita konsisten berarti tandanya kita bisa nih menjalankan menerapkan apa yang udah kita lakuin ibadahnya di bulan puasa di nanti bulan-bulan berikutnya gitu. Jadi kayak ada goalnya mudah-mudahan jadi lebih baik lagi nanti di bulan-bulan setelah Ramadan. Dan sepanjang kamu berkarir nih, apa yang udah Allah kasih ke kamu nih untuk tahun ini, hajat atau doa kamu di Ramadan tahun ini Kalau seperti apa? semuanya itu benar-benar dijabah sama Allah, Allah maha baik ya. Makanya kan aku pernah baca hadis bilang kan katanya kita itu sesuai dengan prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau misalnya kita berprasangka baik sama Allah, ya terus kebaikan akan datang. Nah, contohnya misalnya nih, aku pernah dapat musibah apa, tapi aku selalu bilang kayak ya Allah makasih dalam hati kayak gitu. Kan biasanya kalau dulu sebelum aku belajar kan kayak ya elah dikasih musibah nih, Allah nggak sayang nih, pokoknya pikirannya jelek aja. Ya udah, akhirnya aku dapat hal-hal yang buruk-buruk aja karena kan mungkin karena kita prasangkanya buruk kan. Tapi kalau sekarang semenjak aku ikut kajian dibilang kayak gitu tuh. Jadi aku ngerasa kayak semuanya tuh baik. Allah baik, mau itu musibah, mau itu jelek, mau itu nggak enak pasti ya Allah maha baik gitu. Nah dari situ aku banyak berdoa yang kayak Allah aku pengen ini dan ternyata semuanya itu dijabah sama Allah. Kayak pengen umroh setiap 3 bulan sekali Allah jabah. Aku pengen umroh waktu itu bareng sama orang-orang penting ya kan, ibarat kata orang-orang yang memang punya punya link bagus buat aku ke depannya, aku dikumpulkan di satu travel itu. Dan aku nggak tahu mereka tuh siapa-siapa dan ternyata mereka adalah orang yang berpengaruh gitu, pembisnis segala macam. Itu kan buat aku pembelajaran juga kan. Terusnya kalau untuk materi ya tadi Anwar bilang Allah nggak berhentinya ngasih Anwar materi, ngasih kecukupan terus. Karena aku doanya pun gitu, ya Allah kasih aku kecukupan, jangan aku kasih kesempitan, kefakiran. Kasih aku yang paling terpenting adalah rasa syukur. Jadi mau berapapun aku tetap bersyukur. Jadi apapun yang dikasih kayak ya alhamdulillah. Dan itu harus kita biasain. Jadi kita terbiasa nih gitu. Jadi konsisten gitu. Mungkin Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terbaik buat kamu sendiri. Masya Allah bener. Aku sampai bilang sama mama aku bilang gini, mah pokoknya Anwar nggak mau ninggalin taraweh. Aku bilang kayak gitu. Ibarat kata misalnya di lokasi syuting kan, acara buka kan itu jam 7 dipulangkan, masih sempat taraweh kan, aku buru-buru tuh ajak adikku yang bawa mobil kan, buru-buru kita ke masjid kayak gitu.
Terus aku pengen ada di awalan waktu setiap kayak misalnya kita lagi sholat nih, lagi apa kerja di Tangerang misalnya. Itu kan biasanya kalau antara zuhur sama asar kan aku suka kepotong-potong kan karena lagi syuting nih. Sekarang enggak, aku bilang break dulu, semua sholat. Semuanya sholat dulu. Jadi akhirnya ada break walaupun kayak asar walaupun jeda dikit. Sholat dulu aku bilang gitu. Itu kita kerja jungkir balik apa sih yang mau dikejar? Bener nggak? Nyari capek doang kan kayak gitu. Terus kayak apa ya? Akhirnya ya tadi Anda bilang ketika aku udah mendapat ketenangan dengan aku teratur menjalankan ibadah, itu bikin aku tuh jadi lebih tenang. Makanya Anda bilang di tahun ini harus tahun yang terbaik, nggak boleh ada celah sedikit pun. Kayak misalnya aku ngaji nih ya, ini mama bukannya ria kan namanya. Aku juga masih belajar kan, kayak ngaji misalnya setiap abis sholat fardu itu pasti aku baca selembar. Kalau misalnya lagi mepet banget waktunya selembar Al-Quran. Kalau nggak 2 lembar, kalau nggak 3 lembar. Jadi harus benar-benar dipaksain. Dan bener Ustadz waktu pas andro kajian tuh ya di masjid bilang ibadah itu harus kita paksain. Kalau kita nggak ngejemput, kita nggak maksain diri kita, ya Allah juga nggak bakalan ngasih ketenangan buat kita gitu. Walaupun capek ya. Kayak misalnya aku pulang jam 12 tapi belum bisa, aku sempetin isa, terus tidur lagi. Aku harus nyalain alarm buat tahajud. Jadi kayak harus kita paksain sampai akhirnya terbiasa tiba-tiba nggak pakai alarm, jam 3 udah bangun lagi gitu. Subuh udah bangun lagi tanpa dibangunin. Mungkin dari semua yang Anwar lakukan ini soal ibadah yang makin khusyuk, soal agama yang makin baik dan mungkin lebih untuk mementingkan ibadah nih. Mungkin kenapa akhirnya Anwar menjadi untuk lebih fokus untuk agama sendiri? Mungkin ada kekhawatiran khusus kah? Karena yang satu aku pengen dapat jodoh, iya kan? Karena aku pernah dengar kutipan ketika kita mau mendapat jodoh kita harus memantaskan diri. Nah kalau misalnya aku buruk gitu kan, diri aku nggak memantaskan diri, gimana aku mau dapat yang terbaik gitu. Jadi ya aku harus memantaskan diri, baik dari ya tadi Anur bilang belajar agamanya harus ditingkatkan lagi. Terusnya juga sikap-sikap Anur yang jelek harus mulai dibuang gitu kan. Karena Anur pengen dapat kayak ya Allah mudah-mudahan aku dapat jodohnya yang baik. Karena kan jodoh kan cerminan diri kita kan gitu. Terusnya juga sama satu lagi adalah aku takut meninggal. Karena kalau aku lihat video-video sekarang banyak banget musibah-musibah yang kayak bencana alam, ya kan, banjir ini segala macam. Kita nggak ada yang pernah tahu. Makanya aku selalu kayak berdoa, aku bilang kayak ya Allah, tolong kalau misalnya Allah mau nyabut nyawa Anwar itu di waktu-waktu terbaik, di jam-jam terbaik sesuai dengan kebiasaan aku gitu kan. Jangan sampai maaf melakukan hal-hal buruk dan akhirnya jadi aib gitu kan. Jadi kenapa ya pengen membenahi diri, kenapa pengen memantaskan diri, karena yang tadi Anda bilang kita nggak pernah tahu Allah ngambil kita kapan, iya kan? Kita tinggal nunggu waktu aja nih, gitu. Aku nggak mau sedikit pun, namanya manusia kadang suka ada lupa sih, ada hilap gitu kan. Tapi Anda bilang gitu, pengen ketika nanti Allah ngambil nyawa kita, yaitu di waktu yang terbaik. Misalnya ini ya, kalau video-video banyak nih viral, orang lagi sholat meninggal, itu kan bikin aku iri kan. Iri sesungguhnya adalah kayak gitu. Terus ada orang meninggal lagi baca Al-Quran. Terus ada orang lagi meninggal lagi kumpul sama keluarganya. Ibarat kata kan dia sakit juga enggak, meninggalnya gampang, nggak nyusahin orang yang masih ada gitu. Itu aja sih, memantaskan diri intinya. Memantaskan diri. Mungkin apa yang menjadi alasan utama untuk kekhawatiran utama Anwar untuk pengen segera punya jodoh? Untuk mungkin karena kekhawatiran dari umur saya sudah tua ya. Saya udah kepala 30 tahun. 30 tahun udah tua ya buat Anwar, karena aku ngelihatnya adalah teman-teman aku semuanya udah nikah. Feli, Mumu, Kiki, ikan Kiki udah cerita mulu sama Anwar. Wah ketemu lakinya begini kan dia sweet banget kan. Terus aku bilang kayak masa gue harus nyari suami gitu kan, bercandain gitu. Terus aku bilang kayak kata Kiki ya lu kan suami lu harus mencari dong. Bilang kayak udah gimana ya itu kekhawatirannya ya tadi. Teman udah nikah semua, jadi aku kadang di rumah tuh overthinking. Makanya aku sekarang lebih banyak main sama teman-teman yang muda-muda. Karena teman-teman aku yang seusia aku, mereka udah fokus sama keluarganya. Kalau aku chat, main, ya gue sama keluarga gue, anak gue ajak ya gitu. Maksudnya nggak ada waktu buat kita kayak berdua, kayak dulu nongkrong gitu kan. Dulu nongkrong sampai subuh dugem segala macam gitu. Nah kalau sekarang mereka udah punya keluarga, paling main jam 9 udah pulang lah, jam 9 udah pulang. Akhirnya aku pulang ke rumah, yang bikin aku jadi kesepian gitu. Kalau misalnya nanti udah punya istri kan, ibarat kata di rumah aku gak kesepian lagi gitu. Kayak sayang kamu makan apa gitu, sayang kamu mau bobo ya gitu, aku bikinin mie ayam ya misalnya gitu. mungkin persiapan yang sudah mulai Kak Anwar buat nih, atau mungkin hal-hal yang sudah mulai Kak Anwar rubah nih untuk segera menikah nih, apa sih? Kalau untuk dirubah nggak ada, maksudnya ya ini Anwar apa adanya gitu, tapi lebih kayak memperbaiki diri. Maksudnya tadi ibadahnya harus dikuatin, terus ya sikap-sikap yang jelek harus kita buang, terus lebih meningkatkan lagi kinerja untuk pekerjaan, karena kan harus membawa anak orang kan, jadi seenggaknya harus punya bekal. Sekarang aku lagi rajin nabung dikit di tanah, nabung dikit di tanah, ya kan, nabung dikit
sekarang pikirannya tuh kalau nabung. Kalau dulu kan nggak kan main jor-joran, beli ini. Kalau sekarang nggak, kayak mau ngeluarin aja duit sayang gitu kan. Karena kan balik lagi kan, sekarang kan perekonomian Indonesia lagi sulit kan. Aku jangan sampai nanti ketika aku udah nggak laku atau aku udah nggak ada di dunia entertain, aku nggak punya bekal gitu. Makanya sekarang setiap ada orang jual tanah, beli walaupun dikit, beli nabung gitu. Terus aku mau bikin mau bikin restoran, mau bikin kafe, banyak planning Anwar ke depannya. Karena apa? Buat bekal aku nanti membawa istri. Karena kan istri kan nggak mungkin kan punya apa Anwar katanya gitu. Terus kita nggak bilang nggak punya apa gitu kan. Ya pasti kan kita ada kekhawatiran dong, ntar gue makan apa sama anak gue gitu. Makanya aku bener-bener lah mempersiapkan semuanya itu. Bahkan aku udah beli emas tahu. Jadi tuh aku sering antri mama aku beli emas. Jadi aku tuh beli, tau gak sih manikin ada lehernya, tau kan yang sekotak itu kayak seserahan. Itu udah aku beliin tuh, aku nyicil beli kalung beli misalnya 30 juta, terus dapat duit lagi beli anting 5 juta, beli cincin. Jadi sekotak itu udah ada. Kata mamaku, buat apaan? Ntar buat nikah tinggal bawa. Untuk seserahan. Terus mama aku, minjem dong kalungnya bentar buat kondangan, taruh lagi ya, aku bilang taruh di kamar aku. Kan ada patungan sama kaca aja gitu kan. Kayak gitu sih, lebih mempersiapkan. Ya gitu. Oke. Mungkin dari segala sesuatu yang sudah Bang Anwar siapkan nih, emang udah ada sosok kalau calonnya, ceweknya lagi disiapin sama Allah. Cuma namanya manusia kan berikhtiar. Anwar lagi mendekati beberapa cewek yang memang sesuai dengan tipikal Anwar. Muslim, berkerudung, cantik, mandiri. Kenapa Anwar bilang mandiri? Karena Anwar nggak mau nanti istri Anwar itu bergantung sama Anwar. Tapi kan pada hakikatnya kan emang istri kan bergantung sama suami kan. Tapi maksudnya aku nggak mau ngekang dia. Maksudnya nggak mau yang lu di rumah aja ngurus anak begini. Aku pengen kayak yaudah lu lakukan apa yang lu suka. Lu mau kerja silakan, enggak juga ya udah gitu. Aku memberikan ruang buat dia supaya dia tuh nggak boring pernikahannya kan, karena banyak lihat Atta sama Aurel kan. Aurelnya konten kerja juga kan. Gigi, Raffi Ahmad, mereka balance, Raffinya kerja, Gigi juga kerja. Jadi nggak upiak-upiakan, nggak nuntut. Maksudnya berkata istrinya nggak nuntut, pengen ini. Jadi ketika aku tetap menafkahi, tapi ketika dia pengen sesuatu yang mungkin dia bisa, ya udah silakan, aku nggak melarang. Kan pakai uang lu, kan pakai apa yang lu mau gitu. Itu Ji. Dari beberapa orang yang mungkin Bang Anwar sendiri sudah dekati, mungkin responnya seperti apa? Responnya baik, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau teman-teman ngeliat di media sosial aku ada pernah aku posting. Cuman kan aku sekarang kan nggak mau kayak dulu ya. Kalau dulu kan apa-apa diumbar, apa-apa di posting kan. Karena ya kita nggak ada yang pernah tahu kan. Aku pikirnya kalau di posting itu kan pasti orang akan mendoakan yang baik. Tapi kalau sekarang karena aku habis ikut kajian, banyak ustadz bilang segala sesuatu hal pencapaian hidup apapun itu jangan pernah diposting. Karena kita nggak pernah tahu orang itu kena angin apa enggak, ada orang yang iri apa enggak, ada orang yang mungkin nggak senang di depannya dia senang kayak iya Allah selamat ya, tapi kita nggak tahu hatinya dia iri apa enggak kan. Kadang kan aku juga gitu kan, lihat orang nih posting kayak ya apaan sih norak banget, atau astagfirullahaladzim. Nah jadi aku membayangkan kayak gitu. Jadi segala hal pencapaian hidup Anwar, termasuk tadi Anwar bilang deket sama orang nggak ada posting-posting, karena aku takut akhirnya jadi doa yang jelek. Nanti kan dijabah sama Allah bagaimana nih, nggak jadi lagi. Kabarnya juga nih kan Kak Anwar setelah Lebaran tahun ini kan akan melangsungkan ibadah umroh nih. Mungkin persiapannya seperti apa? Kalau persiapannya karena udah umroh beberapa kali, jadi nggak yang kayak dulu. Kalau dulu kan aku sempat kayak sebulan sebelum hari H udah preparation, beli koper gede, beli ini. Tapi karena aku udah tahu celahnya, sekarang udah nggak, aku mau beli ini aja, koper kecil kan udah di rumah kan, koper traveling, udah aku bawain baju satu. Terus aku buat tas ransel sama pakaian yang udah simple aja gitu, paling di koper kecil udah buat kain ihram gitu kan. Selebihnya aku belanja di sono aja. Mau baju kan banyak banget, baju panjang, apalagi aku suka banget sekarang pakai baju gamis kan. Ya itu beli di sana. Jadi ntar pulang pun aku gak berat, bawa sepatu yang nyaman, sendal yang nyaman, gak mau bawa yang mahal. Karena beberapa kali aku bawa sepatu, sendal mahal, bayangin aja, sendal harga 15 juta, sendal harga 20 juta, maaf ya bukannya pamer ya. Tapi itu hilang begitu aja karena akunya. Kata aku gini, ini sendal hilang gak ya? Aku udah negatif thinking aja. Ini sendal hilang gak ya? Lah bener hilang depan masjid. Terus besoknya ganti lagi tuh, aku bawa sendal sampai 4 kan. Di koper, pakai lagi, lah hilang lagi. Jadi aku pikir kayak ya udahlah di sana pakai sendal jepit aja, karena bener maksudnya fokus ibadah, bukannya kita kayak mau petentang-petenteng pamer sama orang, enggak gitu. Mungkin nanti akan berangkat sama siapa nih Kak persiapan untuk rencana? Berangkatnya insya Allah aku sendiri. Karena aku benar-benar mau healing, kayak benar-benar itu Allah. Kenapa ya sekarang tuh aku udah nggak yang kayak pengen keluar negeri, pengen ke Singapura, pengen ke sana, pengen ke sini. Setiap ditanya kan manajer aku nanya kan, mau liburan nggak? Mau kemana? Umroh. Karena kalau misalnya ke tempat lain, iya aku menemukan kebahagiaan, menemukan kesenangan, refreshi otak, ya kan, ketemu pengalaman baru. Tapi nggak ada ketika kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, itu tuh ada rasa kayak
kangen dan pengen balik lagi. Kalau misalnya kayak ke Korea nih, udah misalnya Korea ke Jepang kayak, oh ya udah cukup tahu. Oh tempat Korea bagus ya, ciptaan Allah tuh bagus ya, ada gini-gini. Tapi maksudnya kalau ketika kayak tanya, mau balik lagi nggak? Oh, ntar dulu deh kayak gitu, karena udah pernah. Tapi kalau kesana, ketika udah sekali kayak, jangankan kita udah nyampe rumah, ini baru nyampe apa namanya? Ada namanya tawaf wada itu tawaf perpisahan ya kan. Itu aku baru nyampe di bandaranya aja udah mau pulang, udah nangis lagi kayak kangen, dan doanya kayak ya Allah Anwar bisa nggak ya balik lagi ke sini. Nggak tahu kayak bener-bener magnet itu bener luar biasa, dan aku nggak tahu ya, kan orang perasaan beda-beda kan. Tapi kalau itu yang Anwar rasain ketika udah pulang kayak baru nyampe Jakarta kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Sampai aku bilang pengen dia tinggal di sana, tapi aku sana ngapain ya? Jadi uang gamis. Mungkin ini karena akan menjadi momen umroh kamu sendiri di sana, mungkin hajat apa yang pengen kamu bawa di umroh kali ini? Yang kalau pengen dibawa ya ada sambal goreng ati, enggak bohong. Yang pengen aku bawa ya tadi Anwar bilang aku udah nyiapin doa-doa. Karena kalau di sono gini aku ngajarin buat diri aku sendiri ya. Karena pas udah sampai sono kayak di Raudhoh, kayak pas di Mekah, itu bener-bener kita ngeblank, udah nangis ngeblank nggak tahu mau doa apa, ngeblank. Jadi ibaratnya kayak cuman udah takjub dulu kayak aduh doa apa dong gitu. Tapi makanya aku di rumah sekarang udah punya satu buku, bukunya udah aku tulis doanya. Ada buku kecil kayak note itu kan, aku tulis bukunya. Doa pertama ini, doa kedua ini, doa ketiga ini, doa keempat. Jadi nanti pada saat aku mau doa misalnya di Raudhoh, terusnya juga di Ka'bah, pasti aku langsung baca sih buku kecil yang aku disakuin. Karena ketika udah nangis, udah crowded banyak orang, kita udah bingung kayak aduh doa apa ya. Jadi segimanapun kita harus membawa doa yang mau kita panjatkan di sana. Karena kan di sana tempatnya minta kan, Allah kan maha baik. Jadi apapun yang kita minta insya Allah bakal dikabulin. Doanya yang baik-baik, jangan doa yang buruk. Misalnya aduh mau kawin sama janda misalnya gitu kan. Oke. Luar biasa untuk Kak Anwar sendiri, kita juga doakan yang terbaik. Amin ya Allah. Yang terakhir nih Kak, harapan Kakak sendiri di tahun ini seperti apa? Harapannya aku udah gak muluk-muluk lagi, aku udah di posisi yang ikhlas. Jadi ibarat kata kalau dulu pernah di posisi yang kayak ketika aku pengen A, terus aku gak dapet A, aku kecewa, aku sebel, aku jadi kayak nyalahin diri sendiri. Lu kok gak mampu sih Anwar, lu kok begini. Dan ternyata itu salah, berarti kita menyalahi takdir, bener gak? Jadi kalau sekarang apapun yang ada di hidup Anwar, misalnya contohnya kayak kerja deh, aku misalnya kerja A, B, C, D, terus nggak kecapaian nih, oh ya udah, berarti emang udah campur tangan Allah gitu kan, berarti Allah udah mentakdirkan. Apapun yang nyampe ke Anwar, itu aku yang mikir kayak oh alhamdulillah rezeki. Terus tiba-tiba pernah dong, misalnya aku mau off air nih, War ada off air persekian juta, aku bilang senang banget dong. Itu kan di luar ekspektasi aku dong, kayak aku udah mikir wah udah ngitung-ngitung nih mau beli ini. Terus tiba-tiba H-4 War nggak jadi. Karena udah enjoy aja kayak oh ya udah, berarti kan tandanya manusia cuma berencana kan, udah pengen ini, tapi ternyata nggak jadi. Ya udah ikhlas, udah kayak enjoy the moment menjalani this is my life. Jadi kayak aku kayak ya udah apapun yang ada di hidup Anwar berarti emang udah takdir, apapun yang pergi udah takdir juga. Jadi kayak lebih santai aja, hidup jadi nggak beban, nggak overthinking, nggak stres, ketawain aja udah. Oke. Yang terakhir nih Kak, rencana itikaf Kakak untuk Lebaran Ramadan tahun ini seperti apa? Kalau itikaf kemarin aku udah kan 10 hari terakhir Ramadan kan. Aku ada beberapa masjid kemarin aku ke Istiqlal. Jadi sebenarnya gini, itikaf itu kalau buat Anwar pribadi nggak yang Anwar rencanain. Jadi Anwar pulang syuting misalnya di acara malam nih. Terus aku bilang kayak aduh pengen pergi deh ke Istiqlal. Yaudah aku sholat di sana, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, terusnya juga ada qiyamul lail, sholat tahajud bersama-sama kan. Itu terus aku pulang sahurnya di rumah, bukan rumah, ke lokasi. Terus kalau misalnya besoknya aku ada masjid di mana lagi memang yang rame dan yang Anwar kerja tuh kajian misalnya di Blok M, ketemu ustadz siapa aku dengerin gitu. Karena beberapa teman aku juga ada teman-teman yang memang lagi hijrah, yang lagi memantaskan diri, jadi mereka tuh kayak alhamdulillah nge-share ke aku kayak wah ada kajian di sini. Bilang ya aku kerja nih, aku bilang kayak gitu. Ntar insya Allah dia kalau misalnya ada sela-sela break aku datang ke sana gitu. Jadi sebenarnya nggak direncanain, tapi aku ngikutin jadwal yang ada di jadwal Anwar hari-hari. Selagi aku bisa ya udah gitu. Apalagi kan sekarang kita udah mau 3 hari, paling kayak hari ini terusnya besok gitu sih. Berarti malam ini untuk itikaf malam ini belum ada rencana. Jadi aku mau kumpul dulu sama teman-teman aku karena kan silaturahmi kan. Aku tahu bilang itu sombong banget tuh Anwar udah jadi artis. Kata gitu aku ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman aku gitu. Oke, sip, aman. Kegiatan liputan untuk Jumat bersama di Thailand. Kira-kira kalau misalnya diajak Thailand? Iya di Thailand. Iya Jadi dong. Jumat yuk Kak, kalau mau supaya fit. Boleh.